Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu umur dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang insya Allah membawa barokah ini dengan keadaan sehat dan tanpa arah suatu apapun. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan mensyukuri segala kenikmatan. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lalu bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang berkata kita bersyukur. Lalu bagaimana tata cara merealisasikan syukur itu sendiri? Tentunya merealisasikan syukur adalah suatu yang mudah insya Allah. Akan tetapi kita butuh kepada sesuatu yang bisa memberikan pemahaman tentang hakikat daripada syukur itu sendiri. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwasanya kategori hamba yang bersyukur adalah merupakan perkara yang dicintai oleh Allah. Lalu bagaimana cara kita dalam bersyukur? Ketahuilah, sesungguhnya seseorang disebut bersyukur apabila ia telah memenuhi 3 syarat. Syarat pertama, mengakui nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan hatinya bahwasanya itu adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, hamba yang bersyukur yaitu yang mengucapkan dengan lisan, dia memuji Allah subhanahu wa ta'ala, dia memuji Allah dan berucap alhamdulillahirabbil alamin. Maka ia telah bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Allah sangat suka dan sangat cinta untuk dipuji. Adapun yang ketiga, maka sesungguhnya orang yang bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang menggunakan kenikmatan ini dalam rangka beribadah kepada Allah, menggunakan kenikmatan itu untuk beramal soleh, menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat sehat dan nikmat berbagai macam nikmat berupa harta diantaranya. Kemudian ia gunakan untuk di jalan Allah, ia infakkan hartanya di jalan Allah, ia jadikan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Quran surat Ar-Rahman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Fabi'ayyi ala'i rabbikumat tukadziban. Artinya, maka nikmat Tuhanmu manakah yang kau dustakan? Allah menyebutkan dalam surat ini berbagai kenikmatan dan mengingatkan makhluk-makhluknya tentang kenikmatan-kenikmatan itu. Kemudian Allah menyandingkan setiap penyebutan suatu kenikmatan dengan ayat ini dan menjadikannya pemisah antara kenikmatan yang lain yang disebutkan dalam surat ini agar menjadi pengingat bagi hamba-hambanya tentang kenikmatan-kenikmatan tersebut. Ayat itu diulang sebanyak 31 kali dalam surat Ar-Rahman, kerap membuat siapapun tertegun membacanya. Betapa kita sebagai makhluknya terkadang terlalu sombong untuk sekedar mengucapkan terima kasih kepada Sang Pencipta, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Menikmati ketentuan Allah untuk mengoptimalkan sesuai kemampuan yang dimiliki diri kita. Dengan begitu akan menjadi pribadi yang sempurna. Mari perhatikan bahwa Allah menggunakan kata dusta, bukan kata ingkar. Hal ini menunjukkan bahwa nikmat yang Dia berikan kepada manusia itu tidak bisa diingkari keberadaannya. Dusta berarti menyembunyikan keberadaan. Dusta sangat dekat dengan kesombongan yang kerap menolak kebenaran dan menyepelekan hal lain kecuali dirinya. Contoh sederhana, kerap kala kita mendapat uang banyak, kita lalu sombong dan merasa bahwa itu adalah jeripayah kita. Manfaat syukur akan menguntungkan pelakunya. Allah tidak akan memperoleh keuntungan dengan syukur hambanya dan tidak akan rugi ataupun berkurang keagungannya apabila hambanya kufur terhadap nikmat tersebut. Jangan terlena hingga lupa dan mengklaim itu adalah hasil jeripayah kita sendiri tanpa menganggap Allah sebagai Sang Maha Pemberi, karena sikap seperti itu dapat menjerumuskan kepada kekufuran terhadap nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kultum yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Yang setulus-tulusnya akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwal walindayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.